bersama saya Rara dalam bincang-bincang kita Chai and Samosa Talks, Iftar Special Talks. Hari ini ada yang ragam, bukan berarti anak sekolahan, tapi pernah menghadiri training program di India. Jadi langsung aja deh tanpa menunda waktu, kita langsung tanyakan aja beliau ini. Pertama, siapa nama Anda, Ibu yang cantik jelita? Kirain tanya saya dari mana. Saya Desni. Hai, Desni Maharani Saragi. Ini seragaman ini ada apa sih sebenarnya? Ini nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Ini ada di dada kiri. Alumni ITEC. Alumni ITEC Batch 1 2024. 24. Wow. Seru banget. Oh, tepuk tangannya juga uniform. Harapan sebelum kemarin menerima training program, ada kesan atau sesuai dengan harapan gitu ya. Kalau harapan kayaknya ini ya lebih kepada perasaan kayak, jadi antusiasnya itu mau ngelihat India itu seperti apa sih, kenapa sampai sanggup ngasih kita short course yang free gitu sih, pertamanya seperti itu. Nah, setelah sampai di sana kita senang dan ya sangat menambah pengalaman dan menambah pengetahuan tentunya. Dan tidak ada pemadatan seperti kita di sini. Semuanya tepat waktu juga. Ya, kalau saya sih melebihi ekspektasi ya. Yang lain mungkin ada yang mau nambahin. Mari kita dengarkan pendapat dari Ari Wibowo. Baik, terima kasih Mbak Rara. Perkenalkan, nama saya Ari. Saya juga alumni batch 1 ya, ITEC. Waduh, terima kasih banget nih udah diundang di acara podcast ya. Podcast di Chai and Samosa ya. Nah, subscribe ya, jangan lupa. Jadi memang harapan awal kita itu pas datang itu tahu sendiri ya, kalau India tuh memang negara dengan intelektual teknologi termasuk salah satu yang tertinggi. Nah, itulah ekspektasi kita pertama. Wah, kita akan mendatangi sarangnya para pakar-pakar IT nih. Jadi memang besar harapan kita. Cuma pada saat datang itu para ahlinya di India memang mendistribusikan ilmunya juga sangat bagus sekali. Namun yang disayangkan memang kondisi lingkungannya kala pas kita datang itu hujan yang sangat lama. Iya. Hanya saja kala itu hanya di Delhi saja. Kaget ya. Oke, selanjutnya mau nanya-nanya lagi deh, tantangan untuk menyesuaikan diri waktu sampai di sana ya kan. Kira-kira ada yang mau menjawab? Kecuali kalau visa kemarin nggak ada tantangan ya, aman-aman ya. Aman. Baiklah, untuk pertanyaan mudah. Mungkin pengalaman kita baru nyampe ya, sampai di sana sejuk ya, anginnya kenceng, apalagi kalau yang kurus-kurus ini hampir bersatu. Mungkin kita termasuk yang culture shock ya, mungkin budayanya berbeda, apalagi perbedaan waktu itu hampir 1 jam ya, 1,5 jam. Yang kitanya harus sudah beraktivitas, sampai di sana masih tidur. Yang pasti makanan ya, makanan. Nah, ini kita bawa ikan teri Medan. Nah, yang menjadi memori itu Jun ya. Setiap hari kita makan dia pasti nyoba sesuatu yang kita bawa. Tapi kita nikmati apapun yang disediakan oleh panitia. Tentu kita nikmat betul. Pagi itu yang jelas jadi orang barat ya. Roti, omelet. Habis makan itu bola mata kita biru. Biru kiri, biru kanan. Jadi kalau siang sesuatu karena kita dapat nasi. Kalau siang kita mulai alhamdulillah sore ada spaghetti goreng ya, versi India. Jadi mungkin nggak ada masalah ya, paling 2-3 hari pertama lah. Oke, jadi adjustmentnya itu sekitar 2-3 hari. Ya, untuk situasi cuaca, makanan dan mungkin yang lain saja Mbak Ra. Menyambung nih, karena berhubung ngomongin makanan, ada nggak makanan yang favorit? Kiki yang jawab. Udah ditentukan siapa yang menjawab. Kalau kasus bagian makanan menikmati makanan di sana itu. Terima kasih. Saya Muhammad Kiki Wardana, salah satu alumni ITEC batch pertama. Kalau ditanya soal makanannya karena memang saya sudah pernah tinggal di India sebelumnya, jadi cocok di lidah ya, sangat cocok di lidah. Tapi kawan-kawan ini kadang-kadang nanya, ini enak nggak ya? Ini enak nggak ya? Dan saya selalu jawab, enak. Jadi kadang-kadang mereka nggak nanya lagi karena
berbeda ternyata, taste budnya berbeda. Tapi memang makanan yang paling disenengin di sana itu, yang pertama saya suka yang namanya keju India yang kayak tahu ya, itu namanya panir. Nah, jadi panir itu dia mirip keju dan mirip tahu teksturnya. Nah, setiap hari kita hampir setiap hari pasti ada hidangan panir. Kemudian kalau berasnya, beras basmati itu kan enak ya Mbak Rara ya. Jadi beras basmati itu pasti selalu disajikan untuk para peserta. Jadi kalau masalah makanan saya sangat cocok. Oke. Terima kasih. Dan mungkin akan kembali lagi. Baiklah, kita tunggu interview untuk khususnya untuk Bang Kiki nanti ya. Jadi seputar makanan udah dijawab, seputar harapan dari awal dia sudah dijawab, tantangan, challenge-nya untuk menyesuaikan diri karena berangkat ke negara orang tuh pasti ada adjustment-nya untuk culture shock-nya, dan tadi udah dijawab sekitar 2-3 hari itu it's okay. Next, aku mau tanya lagi deh. Untuk kemarin kesan saat berinteraksi terhadap mereka itu bagaimana sih? Banyak ketemu sih dari pengajarnya, dari orang kitchen, orang asrama, security semua dan mereka setelah ketemu kita baru belajar senyum waktu foto. Yes. Oke, itu kesan tersendiri berarti ya. Cuman agak sulit sih mahamin ininya karena dialeknya kali. Oh, dialeknya ya, accentnya mereka ya. Tapi kita buat mereka gila. Sefrekuensi dengan kita. Oke. Tadinya enggak, kita pulang mereka sedih. Oh, klop ya berarti Yeah. waktu di sana ya. Apa perbedaan, persamaan yang dirasakan waktu berkunjung di sana? Mungkin kalau kesamaannya Kak dari segi makanan ya, di sana makanannya pasti berbumbu, sama seperti di Indonesia juga harus ada bumbu-bumbu ketika makan rempah-rempahnya. Mereka lebih terasa ya, rempahnya itu lebih terasa sih, itu aja sih perbedaannya. Lebih strong gitu. Samaannya ya wajib ada bumbu rempah-rempahnya juga. Kita biasa di sini makan ikan, daging gitu. Ternyata di sana sajiannya vegetarian. Tapi kita nikmatin sih. Kebetulan kita semua bawaannya happy, jadi nggak terasa 2 minggunya gitu. Kalau kesamaannya mereka juga friendly kok. Mereka kayaknya cocok sama kita kok komunikasinya. Ke India, ada tempat-tempat yang dikunjungi nggak kira-kira selain kota tersebut yang untuk ITEC? Banyak. Jadi setiap hari habis kelas kami ini semuanya ke transportasi yang digunakan modenya apa dan pengalamannya itu seperti apa? Mari kita dengarkan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Taufik Afandi Siregar. Saya alumni dari ITEC juga batch 1. Ya, menjawab pertanyaan dari Mbak Rara bahwa kami hampir seharian full tuh belajar dari pagi sampai sore. Jadi ya mungkin agak jenuh juga begitu. Jadi dari ITEC sendiri, dari SIDEC sendiri menyiapkan tuh Mbak 2 hari untuk berkunjung, untuk mengunjungi situs yang ada di India. Jadi di hari Sabtu kami pergi yang pertama tuh ke Agra Fort, Benteng Agra. Kemudian setelah dari Agra Fort kami mengunjungi Taj Mahal. Nah, Taj Mahal. Di Taj Mahal itu ramai pengunjungnya, nggak hanya dari pengunjung dari mancanegara, tapi juga dari orang India juga banyak. Kemudian hari Minggunya mengunjungi Museum Nasional yang ada di dekat dengan komplek pemerintahan gitu. Kemudian juga mengunjungi Gate of India. Kemudian yang terakhir Kutub Minar gitu Mbak. Terima kasih. Transportasinya naik bus. Pengalaman naik bus di India tuh gimana? Seru. Karena sambil Iya. Pertama kita naik busnya sangat santai. Tapi bagus sih busnya. Terus ada karaoke. Jadi kita sambil karaokean. Di India kita lagu Batak. Mau menambahkan juga sedikit untuk soal transportasinya. Mungkin yang kita orang Medan mengira bahwa supir Medan itu udah lebih ugal-ugalan. Cuman ternyata di India Ada master. jauh belum ada apa-apanya supir Medan dibandingkan supir India. Ya. Jauh lebih master. Gitu. Oke, tadi kan juga sempat sampai ini
Setiap pulang dari training itu pergi ke dan berarti kan training itu selesainya sore hari. Berarti dari segi keamanan gimana? Terima kasih nih Mbak Rara ya. Mungkin kalau keluar tuh kita biasanya satu persatu nih di absen ya, sama petugas keamanannya. Jadi keluar juga nggak sembarangan. Kita di luar tuh aman. Kenapa kita aman? Karena kita selalu bepergian 15. Keluar itu lengkap formasinya. Jadi kita saling menjaga. Karena juga awalnya kan sudah diingatkan. Mungkin itu Mbak, di sana tuh relatif aman sepertinya. Sedikit lagi, nggak banyak-banyak, tinggal sekitar 50 pertanyaan lagi. Kita gali lebih dalam pengalaman bapak-bapak dan ibu-ibu ini selama di India. Baik, kalau secara keseluruhan ya, iTech program itu kami nilai sangat bagus. Sangat bagus dalam arti untuk mengembangkan kapabilitas kita dalam mendukung pekerjaan kita sehari-hari. Tentunya ya selama di sana banyak hal yang kita peroleh terkait program-program yang kita ikuti, dan tentunya ya harapan kami juga untuk selanjutnya ya jangan cuman berhenti di sini aja gitu. Mau lagi ya. Kita masih tapi satu kelasnya ini aja. Karena kan waktu 2 minggu itu kan masih terlalu singkat mungkin untuk mengeksplor. Jadi mungkin itu ya, secara keseluruhan kita enjoy kok selama mengikuti pelatihan di sana. Menurut pendapat saya sih, kalau program-program seperti ini memang bagus ya. Apalagi kayak saya ya, orang hukum memang betul-betul gaptek sama sekali. Jadi dengan adanya ini saya minimal mengertilah sedikit-sedikit bagaimana memprogramkan komputer yang baik dan benar. Ya sih, kalau program seperti ini ya untuk kelanjutannya bagus ya. Untuk Pemprov terima kasih. Oke. Baiklah, tadi udah kita dengarkan pengalaman cerita-cerita sedikit tentang India. Kalau mau dengar lebih banyak, langsung aja hubungi mereka masing-masing untuk lebih jelasnya. Ajak mereka makan atau minum untuk buka puasa lagi. Jadi terakhir deh, untuk Bu Desni, melihat ke belakang, nasihat yang mau diberikan untuk penerima training program iTech yang berikutnya kira-kira seperti apa? Sebenarnya Mbak Ra, yang disesalkan adalah kenapa info ini baru kita tahu sekarang. Itu sih yang pertama. Artinya pemerintah itu sangat terbatas dari segi anggaran. Bahkan untuk di dalam-dalamnya Indonesia saja itu masih sangat susah. Kita berharap di tengah keterbatasan itu kompetensi ASN harus tetap terbangun. Ya inilah caranya. Kita bersyukur sekali 75 tahun ada kerjasama antara India dan Indonesia. Akhirnya ada program iTech yang sebenarnya bukan tentang teknologi saja, tapi ternyata ada banyak sektornya di dalam. Silakan jalan-jalan ke web iTech. Di situ banyak sekali yang bisa menjadi pilihan, dan kami bersyukur kami dibuat dalam satu kelas, sehingga ini membuat kami jauh lebih semangat lagi mengikuti program di iTech yang selama 2 minggu. Yang kata Pak Ervin tadi terlalu sebentar. Sebenarnya itu sudah cukup untuk ASN, tapi memang agak kewalahan karena kita diberikan kurikulum yang harusnya 3 minggu kita pelajari dalam 2 minggu. Jadi untuk yang selanjutnya yang sudah menonton ini, segera langsung ke web iTech. Dan sebagai informasi bahwa Pemprovsu akan diberangkatkan lagi di batch kedua di tanggal 19 April, 25 orang tentang pertanian. Lalu akan diberangkatkan batch 3 tentang teknologi juga di tanggal 27 Mei. Artinya 55 ASN sudah diberangkatkan dengan keterbatasan anggaran pemerintah, tapi semuanya dibiayai oleh pemerintah India melalui iTech. Enjoy learning with iTech. Boleh kita tepuk tangan dulu. Memang sih biasanya kita itu menyediakan chai and samosa sesuai dengan tajuk utama kita kan chai and samosa talk. Cuman karena ini khusus iftar special talks, jadinya kita nggak menyediakan makanan. Nanti pas buka baru kita sediakan makanannya. Ada chainya. Ada chainya pasti. Baiklah, mungkin kita akan lanjut lagi setelah dari sini, dan setelah berbuka kita lanjut ke
Sekian sudah pembincangan kita selama 10 jam nonstop. See you next time. Bye.